Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gili Mustika dengan NIM 225100022, Program Studi Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Setiawan, MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar ilmu. Ilmuah atau ilmu memiliki makna ganda, yaitu mengetahui dan belajar. Sisi pertama merujuk pada aspek statis ilmu, yaitu sebagai hasil berupa pengetahuan sistematis, dan sisi kedua menunjuk pada hakikat dinamis ilmu sebagai sebuah proses. Maka dapat disimpulkan, ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional kognitif dengan berbagai metode berupa prosedur dan tata langkah, sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, dan keorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan atau penerapan. Yang kedua, yaitu saya akan membahas konsep dasar pengetahuan. Pengetahuan adalah jawaban terhadap rasa keingintahuan manusia tentang kejadian atau gejala yang terjadi di alam semesta, baik dalam bentuk fakta atau abstraksi dari kejadian atau gejala, konsep kumpulan dari fakta atau prinsip rangkaian dari konsep. Yang ketiga, saya akan bahas hakikat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara tertentu, yaitu cara atau metode ilmiah. Menurut pakar sosiologi sains Roberto Marto, paling tidak ada 5 norma dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, orisinalitas. Penemuan ilmiah harus orisinalitas. Suatu studi atau temuan yang tidak memberikan masukan yang baru ke dalam ilmu pengetahuan bukanlah bagian dari ilmu pengetahuan. Yang kedua, yaitu tanpa pamrih atau detachment. Sebenarnya makna detachment adalah pemisahan, namun dalam konteks pembahasan di sini memiliki arti ketidakpamrih, bias atau prasangka dalam diri seorang ilmuwan dalam melakukan studi penelitian. Yang ketiga, yaitu universalitas. Dalam mempertahankan kebenaran ilmiah, seorang ilmuwan tidak boleh berdiri di atas pijakan lain selain tradisi ilmiah. Yang keempat, yaitu skeptisisme. Dalam ilmu pengetahuan, setiap klaim tentang kebenaran tidak boleh hanya diterima hanya berdasarkan kepercayaan, tetapi harus diuji. Kelima, yaitu terbuka untuk umum atau public accessibility. Semua temuan dan pengetahuan ilmiah harus terbuka untuk umum. Yang keempat, saya akan menjelaskan metode ilmiah. Metode ilmiah atau scientific method adalah cara atau jalan untuk mencari ilmu pengetahuan dengan mengikuti suatu struktur logis ilmiah yang dimulai dari perumusan masalah, diikuti dengan pengumpulan data yang relevan, diteruskan dengan analisis data dan interpretasi temuan, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan temuan. Ilmu sebagai pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa, memiliki beberapa ciri pokok, yaitu yang pertama ada sistematis. Para filsuf dan ilmuwan sepaham bahwa ilmu adalah pengetahuan atau kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Yang kedua, yaitu empiris, bahwa ilmu mengandung pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengamatan serta percobaan-percobaan secara terstruktur di dalam bentuk pengalaman-pengalaman, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, yaitu objektif, bahwa ilmu menunjuk pada bentuk pengetahuan yang bebas dari prasangka perorangan atau personal bias dan perasaan-perasaan subjektif berupa kesukaan atau kebencian pribadi. Yang keempat, yaitu analisis, bahwa ilmu berusaha mencermati, mendalami, dan membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian-bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian tersebut. Dan yang terakhir, yaitu verifikatif, bahwa ilmu mengandung kebenaran-kebenaran yang terbuka untuk diperiksa atau diuji atau diverifikasi hingga dapat dinyatakan sah atau valid dan disampaikan kepada orang lain. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.